pada project desain grafis CorelDRAW, kita juga bisa menyisipkan tulisan. Nah, pada CorelDRAW itu, objek tulisan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tulisan berbentuk artistic text dan paragraf teks. Untuk membuat sebuah artistic text, kita tinggal mengklik text tool, kemudian klik saja di sembarang tempat, kemudian Anda tulis tulisan yang ingin disisipkan, yaitu misalkan tulisan artistic text. Nah, berbeda jika kita ingin menyisipkan paragraf teks, maka tetap mengklik text tool, tapi kita melakukan drag and drop dulu. Nah, maka kita bisa menuliskan tulisannya. Kalau tidak kelihatan, Anda bisa membesarkannya. Nah, untuk menambahinya lagi, kita harus memilih text tool dulu. Nah, antara paragraf teks dengan artistic text ada banyak perbedaan. Contohnya, ketika saya mengklik artistic text, maka properti bar yang muncul adalah seperti ini. Oke. Namun jika saya mengklik paragraf teks sambil mengaktifkan text tool, maka yang keluar adalah seperti ini. Oke. Nah, begitupun jika saya ingin memperbesar ukuran dari artistic text, maka saya bisa memilih ukuran yang ada di sini. Untuk saya pilih pick tool dulu. Oke. Bisa juga dengan langsung mendrag and drop pada objeknya. Seperti ini. Berbeda sekali jika saya menggunakan paragraf teks. Jika saya perbesar ininya, tidak berpengaruh dengan ukuran tulisannya. Nah, ini harus saya pick tool dulu, baru diganti ukurannya dari oke. Nah, sebuah paragraf teks bisa kita convert ke artistic text. Begitu juga sebuah artistic text bisa kita convert ke paragraf teks. Cara mengconvert paragraf teks ke artistic text, klik dulu paragraf teksnya, kemudian teks, dan klik menu convert to artistic text. Nah, sekarang sudah berubah menjadi artistic text, sehingga untuk memperbesarnya cukup melakukan drag and drop saja. Oke. Nah, jika kita mengconvert artistic text, langkahnya hampir sama, teks, kemudian convert to paragraph text. Oke. Cara pengaturan paragraf teks sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengaturan pada program aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Oke, sekarang saya convert dulu ke paragraf teks. Nah, jika yang muncul seperti ini, Anda bisa menarik panahnya untuk menampakkan teks yang tidak nampak. Nah, misalkan untuk membuat paragraf baru, kita tinggal langsung mengenternya saja. Kita bisa blok dulu, kemudian ganti
jenis hurufnya misalkan Tahoma, besarnya saya cukup 12. Oke, saya tulis sembarang seperti ini. Oke, saya buat paragraf baru lagi dengan menekan tombol enter. Jika tulisan yang kita sisipkan pada paragraf teks melebihi dari areanya, maka akan muncul panah seperti ini. Kalau kita tarik, maka akan memperlebar areanya sehingga akan nampak semua teksnya. Oke, misalkan saya perbesar. Nah, jika kita ingin merubah perataannya, bisa mengklik pilihan left center seperti ini jika untuk keseluruhan areanya. Tapi jika hanya ingin ke paragraf tertentu saja, maka kita harus membloknya. Misalkan seperti ini, klik. Dengan menekan tombol F4, saya perbesar seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mengatur perataan, kemudian indentasi. Misalkan saya ingin mengatur indentasi dari paragraf ini, saya letakkan kursornya di situ, kemudian lihat, bisa menjorok. Oke, jadi ini hampir sama dengan di Microsoft Word, ya. Sekarang jika yang ini, oke, kita kembalikan lagi ke seperti biasanya. Ini juga ini untuk menambah indentasi dan menguranginya. Jika ingin membeli Drapecop, nah seperti ini. Oke, di sini juga. Dan jika ingin memberi efek bullet and numbering, misalnya saya tambah satu paragraf lagi. Nah, untuk memberi efek bullet and numbering, klik yang ini, maka nampak seperti tadi. Oke, kita bisa atur. Oke, bisa diatur dengan mengklik menu teks, format teks. Nah, bullet and numberingnya kita bisa memilih apakah di winding, simbol, atau apa. Misalkan yang ini. Oke, Anda bisa atur sendiri.
Selain memberi efek palet, kita juga bisa memberi efek kolom. Pilih kolom, misalkan kita buat 2 kolom. Nah, hasilnya seperti itu. Oke. Selanjutnya Anda bisa atur di sini jaraknya. Perlu Anda ketahui bahwa jenis-jenis font yang ada di CorelDRAW ini bisa kita tambah dan bisa juga kita kurangi. Untuk mengatur penambahan atau pengurangan font-font yang ada itu, maka Anda bisa mengaktifkan tombol Start Program CorelDRAW Graphic Suite, klik Bitstream Font Navigator. Nah, di sini adalah akan terdapat jenis-jenis font yang telah terinstall. Kemudian jika kita ingin menginstal font yang baru, misalkan kita akan menginstal font yang ada di folder latihan yang telah saya siapkan. Latihan CorelDRAW 12 font. Nah, di sini adalah jenis-jenis font yang bisa kita install. Misalkan Jasmine UVC. Saya drag ke sini. Oke. Kita cek di CorelDRAW apakah Jasmine UVC tadi sudah ada, bukan? Coba lagi, misalkan. Oke. Oke. Itulah tadi cara pengaturan objek teks beserta cara menginstal sebuah font. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa sebuah objek artistik teks seperti ini bisa kita rubah posisi masing-masing hurufnya dengan menggunakan Shape Tool. Oke. Nah, di sini saya bisa melakukan drag and drop masing-masing huruf. Oke. Saya juga bisa mengconvert objek teks seperti ini ke sebuah objek kurva. Caranya, klik dulu objek teks artistiknya, kemudian arrange, convert to curve. Nah, jika sudah ini, maka ketika saya klik menggunakan Shape Tool, maka bisa saya rubah-rubah gambarnya. Oke. Misalkan kita perbesar. Oke. Anda bisa atur sendiri. Break curve apart jika dipisah menjadi masing-masing. Oke. Selain menyisipkan objek artistik teks dan paragraf teks seperti yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya, kita juga bisa membuat sebuah objek teks yang mengikuti sebuah path atau jalur tertentu. Misalkan dengan menggunakan pen tool, saya akan membuat sebuah kurva seperti ini, dan di atas kurva ini saya ingin menuliskan sebuah teks. Maka saya klik text tool, kemudian jika saya letakkan di sini,
ketika pointer mouse berubah seperti ini, bukan seperti ini, maka saya lakukan klik, kemudian tuliskan teks yang diinginkan, maka hasilnya seperti ini. Oke, saya juga bisa rubah posisinya. Oke, di sini bisa juga, ini mungkin besar hurufnya bisa kita rubah dulu, diperbesar. Oke, sini apakah, silakan Anda atur sendiri. Ini jaraknya dari garis seperti apa. Ini antara tulisan dengan garis menyatu tidak terpisahkan. Jika ingin memecahnya, Anda klik Arrange, Break Text Apart. Nah, sekarang antara ini sudah tidak menyatu lagi. Oke, silakan Anda coba sendiri. Oke, sekarang saya hapus dulu. Kemudian saya coba membuat sebuah objek elips. Nah, jika saya ingin memasukkan objek teks di dalam elips ini, maka saya klik text tool. Nah, letakkan pointer mouse seperti ini, bukan seperti ini. Nah, ketika pointer mouse seperti ini saya klik, maka saya bisa mengetikkan teks di dalam elips tersebut. Oke. Namun jika saya ingin mengetikkan teks mengelilingi dari elips tersebut, maka letakannya seperti ini. Oke. Bentuk mouse-nya seperti ini. Kalau tadi seperti ini di dalam, untuk memasukkan teks di dalam. Kalau memasukkan teks yang mengelilingi di luar, klik yang ini. Oke. Jika kita ingin memisahkan sebuah paragraf teks yang ada pada sebuah bentuk, maka klik objeknya, Arrange, Break Paragraph Text Inside a Part. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa menambahinya.